Halo guys, ini adalah kisah nyata kecelakaan pesawat Cathay Pacific penerbangan 780. Kisah ini terjadi pada 13 April 2010. Pesawat ini membawa 309 penumpang dan 10 orang kru berangkat dari Surabaya menuju ke Hong Kong. Ini adalah pilotnya, namanya Kapten Malcolm Waters, sementara sebelahnya adalah kopilotnya, itu namanya saya lupa. Dia adalah pilot termuda di Cathay Pacific, sementara kopilotnya ini dia adalah mantan pilot pesawat tempur Australia. Ini adalah jenis pesawat Airbus 330 dengan dilengkapi dengan dua mesin, mesin Rolls-Royce 700. Waktu itu cuacanya sangat bagus, ya, sangat cerah. Pesawat pun normal-normal saja, seperti tidak ada masalah gitu. Dan dalam 30 menit ke depan, pesawat ini akan segera mendarat di Hong Kong. Dan ketika pilot sedang siap-siap mendarat gitu, tiba-tiba pesawat bergetar gitu. Aneh sekali. Getaran pada pesawat itu diiringi oleh suara alarm ya, yang menandakan bahwa pesawat ada masalah. Nah, komputer pesawat ini memberikan informasi bahwa terjadi masalah pada mesin nomor 2. Di sini si kapten berinisiatif untuk mengurangi tenaga mesin 2 itu menjadi idle ya, supaya si mesin tidak mengalami kerusakan. Masalahnya kalau mesin posisi idle itu berarti mesinnya itu tidak punya daya dorong ya. Mesin masih bekerja tapi tidak ada tenaganya. Jadi mereka sekarang harus mengandalkan terbang dengan satu mesin ya untuk membawa mereka ke Hong Kong, yaitu mesin sebelah kiri. Dan itu sebetulnya tidak ada masalah sih kalau terbang dengan satu mesin. Tapi tetap saja mereka harus melaporkan keadaan ini ke pengendali lalu lintas udara di Hong Kong. Dan di sini para petugas damkar langsung ambil posisi ya di bandara, siap-siap kalau terjadi apa-apa pada pesawat itu. Dan ketika mereka siap-siap untuk mendarat, tiba-tiba alarm berbunyi lagi. Ternyata mesin satu ikut-ikutan macet. Mampus gak tuh. Pesawat itu punya dua mesin dan dua-duanya rusak. Otomatis pilot mengubah mesin satu menjadi idle juga, sama seperti mesin 2. Sekarang dua mesin dua-duanya idle. Dan sekarang pesawat itu sudah tidak punya tenaga lagi, cuman melayang aja di udara. Nah, karena tidak ada tenaga, maka pesawat itu tidak akan sampai ke bandara Hong Kong. Jadi mereka siap-siap sepertinya akan mendarat di laut. Nah, tepat di bawah mereka adalah Laut Cina Selatan. Nah, Laut Cina Selatan ini ternyata ombaknya itu begitu besar, gelombangnya bisa 1 sampai 2 meter, dan banyak gelombang putih dan buih-buih putih. Dan mereka berpikir bahwa mereka jika mendarat di laut itu, mereka tidak akan selamat. Dan pesawat itu akan segera hancur terbelah kalau mendarat di laut yang ombaknya besar. Sementara para penumpang masih tidak tahu bahaya yang mereka hadapi, karena bagi mereka semuanya normal. Dan kebayang ya bagaimana panik dan takutnya si pilot dan kopilot ini, karena mereka akan segera mendarat di laut. Nah, pada saat itulah kapten tiba-tiba mendapat ide. Kapten menggerakkan tuas mesin nomor 1 secara sangat perlahan, hanya
1 mm per 1 mm, sangat perlahan. Ajaibnya itu sedikit berpengaruh loh. Jadi rotasi mesin satu itu sedikit-sedikit bertambah sampai di angka 74%. Jadi mesin satu ini tidak bisa lebih dari 74% tenaganya. Bagi mereka 74% ini cukup untuk membawa mereka ke Hong Kong dengan selamat. Jadi tidak usah lagi harus mendarat di laut. Mereka bisa sampai ke Hong Kong dengan mesin 74% ini. Dan keadaan ini membuat mereka sedikit lebih lega. Tapi sebenarnya si kapten ini sebenarnya takut dan tidak yakin bahwa mesin ini bisa seterusnya memberi tenaga. Jangan-jangan nanti bakal rusak lagi. Ketika 5 menit sebelum sampai di bandara, maka kapten mulai menurunkan tenaga mesin itu dan siap-siap untuk mendarat di landasan pacu. Posisi saat itu adalah hanya 4,8 km dari bandara Hong Kong. Tapi mereka sadar di sini bahwa mereka hanya punya satu kesempatan. Karena kalau sesuatu terjadi, sesuatu yang salah terjadi, mereka nggak bisa putar balik karena tenaganya nggak akan cukup. Kapten akhirnya menginformasikan keadaan ini kepada para penumpang dan meminta mereka untuk bersiap-siap untuk pendaratan darurat. Lalu ketika jaraknya sudah 8 km, maka roda pesawat mulai diturunkan. Waktu untuk mendarat sudah sangat dekat dan kapten merasa yakin bahwa dia bisa mendaratkan pesawat dengan aman. Lalu tiba-tiba ada bunyi lagi dan ada peringatan overspeed bahwa pesawat berjalan terlalu cepat. Nah, loh apalagi nih? Pilot makin stres. Ia bingung padahal tadi tuas mesin sudah diturunkan dan kecepatannya sudah dikurangi. Tapi kenapa overspeed? Dan ketika dia melihat monitor, dia merasa sangat kaget. Ternyata mesin satu itu tenaganya masih 74%. Tak berpengaruh walaupun tuasnya sudah diturunkan. Nah, karena tidak mungkin untuk putar balik lagi, mereka harus mendarat dengan kecepatan tinggi. Mereka hanya berharap bahwa panjang landasan cukup untuk pengereman dan pesawat itu tidak sampai ngagujubar ke laut. Kecepatan pesawat itu adalah 100 knot lebih cepat dari kecepatan normal untuk mendarat. Pilot memaksa menurunkan hidung pesawat untuk menyentuh landasan, walaupun alarm berteriak-teriak agar pesawat kembali dinaikkan. Pesawat akhirnya menyentuh landasan dengan kecepatan tinggi. Pilot langsung menginjak rem sekuat tenaga. Setelah usaha yang sangat keras, akhirnya pesawat itu berhenti di ujung landasan. Mereka sangat lega bahwa mereka akhirnya bisa pulang dan bertemu dengan keluarga. Belum sampai di situ, ternyata ada masalah lagi. Temperatur roda adalah 538 derajat Celcius. Ini disebabkan karena pengereman yang ekstrim dan mereka khawatir
pesawat akan segera terbakar. Dan pilot segera meminta kepada para penumpang untuk segera keluar dari pesawat, dievakuasi, dan meninggalkan semua barang bawaan mereka. Dan akhirnya penumpang dan para kru dievakuasi dengan aman. Ada beberapa orang terluka, tapi tidak ada yang meninggal. Beberapa jam kemudian, Departemen Penerbangan Sipil Hong Kong langsung mengadakan penyelidikan. Yang mengherankan adalah tidak mungkin kedua mesin rusak dalam waktu hampir bersamaan. Mereka meyakini bahwa penyebabnya adalah dari luar yang menyebabkan mesin itu rusak. Intinya mereka menemukan bahwa bahan bakar tidak mengalir dengan baik kepada mesin. Sepertinya ada sesuatu yang menyumbat katup bahan bakar. Setelah dilihat di mikroskop, ternyata serbuk itu adalah serbuk yang seharusnya ada di truk pengisi bahan bakar pesawat. Lalu kenapa bisa masuk dalam pesawat? Serbuk itu harusnya ada di filter dan tidak ikut masuk ke dalam bahan bakar ke dalam pesawat. Dan setelah memeriksa filter yang dipakai untuk mengisi bahan bakar pesawat itu, ternyata filter itu penyok. Dan ketika dilihat di mikroskop, ternyata filter itu mengandung garam. Kok bisa garam masuk ke sistem bahan bakar pesawat? Mereka langsung mencurigai sistem hidran di Bandara Surabaya karena sistem hidran di sana sangat dekat dengan lautan. Dan kebetulan memang pesawat ini sebelum terbang ke Hong Kong mengisi dulu bahan bakar di Surabaya. Dan setelah diselidiki, ternyata sistem hidran yang menyimpan bahan bakar pesawat itu sedang diperbaiki. Dan selama pembangunan, pipa bahan bakar itu terbuka, yang menyebabkan masuknya air tanah yang mengandung garam karena dekat laut. Dan inilah yang menjelaskan kenapa garam bisa masuk ke dalam bahan bakar. Jadi kesimpulannya adalah pasokan bahan bakar bawah tanah terkontaminasi air garam, dan itu merusak filter menjadi penyok. Karena filternya rusak, maka bubuk putih itu keluar dan masuk ke dalam katup dan menghambat katup. Dan akibatnya adalah mesin tidak dialiri bahan bakar. Keahlian, pengalaman, dan kepintaran pilot ini yang menyebabkan pesawat terhindar dari malapetaka. Setelah kejadian kecelakaan itu, sekarang regulasi sudah ditingkatkan sehingga penanganan dan penyimpanan bahan bakar penerbangan menjadi lebih baik. Perusahaan pembuat filter pun sekarang sudah mendesain ulang filternya agar tidak mudah terkontaminasi oleh bahan-bahan yang tidak diinginkan. Dan inilah wajah asli pilot dan kopilot itu. Pilot yang sebelah kiri, kopilot yang sebelah kanan. Dan untuk keberanian dan ketangguhan mereka menyelamatkan umat manusia, mereka telah diberi penghargaan tertinggi di penerbangan sipil. Bagaimana? Cukup menegangkan dan menginspirasi sekali, bukan? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video pesawat berikut.